Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi Bapak dan Ibu ya. Terkait dengan Lokakarya 2 ya, khususnya di angkatan 8 CGP saat ini sedang mempersiapkan diri ya untuk Lokakarya 2. Bapak dan Ibu, di Lokakarya 2 nanti ini, produk yang akan dihasilkan adalah rencana terkait prakarsa perubahan yang terbaru ya, level diri, yang sudah diberikan umpan balik oleh calon guru penggerak lainnya. Bapak dan Ibu nanti berarti Lokakarya 2 ini adalah tindak lanjut dari pendampingan individu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum Lokakarya nanti Bapak dan Ibu akan melaksanakan pendampingan individu. Ya, di sini saya akan sampaikan bahwasanya sebelum Lokakarya 2, Bapak Ibu nanti akan melaksanakan yang namanya pendampingan individu. Ya, nah di pendampingan individu nanti ini, setelah itu maka akan ada Lokakarya 2. Nah, Lokakarya 2 itu nanti salah satu kegiatannya adalah menindaklanjuti dari pendampingan individu. Kemudian produk yang dihasilkan yang kedua adalah rencana strategi, ya, rencana terkait strategi penyampaian disiplin positif di kelas dan konteks sekolah yang sudah diberikan umpan balik oleh calon guru penggerak lain yang terbaru. Jadi Bapak dan Ibu nanti silahkan persiapan Lokakarya 2 nanti Bapak dan Ibu harus membawa umpan balik 360 derajat ya, dari sesama guru, kemudian dari kepala sekolah, dan dari murid. Bapak dan Ibu, di sini ada tujuan belajarnya. Yang pertama adalah peserta dapat menjelaskan perkembangan atau kemajuan prakarsa perubahan level diri ya atau aksi nyata modul 1.3 serta memperbarui rencana berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Jadi, Bapak dan Ibu, tujuan belajar ini adalah Bapak Ibu nanti menjelaskan aksi nyata di modul 1.3 dan Bapak Ibu perbarui berdasarkan umpan balik dari calon guru penggerak lain. Yang kedua adalah peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah. Berarti ini adalah aksi nyata modul 1.4. Berarti Bapak dan Ibu nanti di dalam Lokakarya 2, Bapak Ibu sudah punya rencana. Ya, rencananya seperti apa untuk melaksanakan aksi nyata di modul 1.4. Serta memperbarui rencana berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lainnya. Yang ketiga, peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktekkan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ini adalah materi di modul 1.3 dalam penerapan disiplin positif. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Kemudian indikator keberhasilannya adalah calon guru penggerak dapat memperbarui rencana prakarsa perubahan level diri. Jadi Bapak dan Ibu, Lokakarya itu akan dinilai berhasil apabila calon guru penggerak dapat memperbarui rencana prakarsa perubahan level diri. Yang kedua, calon guru penggerak dapat memperbarui rencana penyampaian penerapan disiplin positif di kelas dan di sekolah. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat menunjukkan kemampuan dalam satu bagian praktek keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, calon guru penggerak dapat menunjukkan kemampuan melakukan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah 4 ya indikator keberhasilan dari pelaksanaan Lokakarya 2. Bapak dan Ibu, ini adalah agendanya. Yang pertama adalah biasa pembukaan ya. Yang kedua adalah presentasi dan umpan balik perkembangan aksi nyata 1.3. Kemudian yang ketiga adalah presentasi dan umpan balik rencana. Ya, kalau yang nomor 2 adalah presentasi perkembangan aksi nyata modul 1.3, tetapi kalau yang ketiga ini adalah presentasi dan umpan balik rencana aksi nyata modul 1.4. Yang keempat adalah review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi, kemudian latihan membuat keyakinan kelas, yang keenam adalah praktek segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu, nanti target pesertanya adalah satu kelas berisi 15 calon guru penggerak. Berarti kalau satu PP berisikan 5 CGP, maka nanti di satu kelas itu akan ada 3 PP Bapak Ibu ya. Kemudian peran yang terlibat adalah satu kelas berisi 3 pengajar praktek, tadi yang saya sampaikan. Kemudian nanti juga akan ada panitia dinas pendidikan setempat, kemudian BPGP atau BGP sebagai tim monitoring dan evaluasi ya Bapak Ibu ya, ini sifatnya tidak wajib.
Kemudian Bapak dan Ibu, ini penting diketahui bahwa peserta membawa tugas visi dan keterangan prakarsa perubahan dengan bagja pada modul 1.3. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu berangkat ke Lokakarya 2, Bapak Ibu silahkan membawa tugas visi dan keterangan prakarsa perubahan dengan bagja ya, kanvas bagja pada modul 1.3. Yang Bapak Ibu upload ya, yang Bapak Ibu upload di demonstrasi kontekstual ya di LMS. Kemudian yang kedua adalah peserta membawa tugas rencana penyampaian strategi penerapan disiplin positif pada pemangku kepentingan sekolah yang dibuat pada sesi aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu nanti silakan dibawa ya tugas rencana penyampaian strategi penerapan disiplin positif. Bapak Ibu silakan buka LMS-nya, di situ nanti akan ada panduannya. Dan yang ketiga adalah ada beberapa kebutuhan yang diperlukan pendukung pembelajaran pada Lokakarya 2 dipersiapkan oleh panitia. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, nanti akan ada sarana prasarana, alat, bahan, dan dokumen cetak. Sarana prasarananya meliputi ruangan kelas tentunya Bapak Ibu ya, yang cukup nyaman bagi seluruh peserta. Kemudian dengan desain kabaret style atau U-shape ya, dengan meja. Kemudian ada proyektor, layar proyektor, papan pleno ya, audio dan laptop. Kemudian di sini juga ada alat dan bahan spidol maker, spidol warna-warni, post-it Bapak Ibu biasa, warnanya oranye, biru, kuning, hijau, laban kertas dan flip chart ya atau kertas plano. Bapak Ibu ini penting sekali ya dokumen cetak. Bapak Ibu harus nanti mengisi ini ya, lembar kerja rencana penyampaian penerapan disiplin positif. Kemudian lembar praktek keyakinan kelas 1-5, panduan praktek keyakinan kelas 1-5, lembar kasus ABC segitiga restitusi ya untuk guru, lembar kasus ABC segitiga restitusi untuk murid, dan panduan observasi dan refleksi segitiga restitusi ya, dan lembar tentunya lembar absensi. Bapak Ibu nanti biasanya ini akan disediakan oleh panitia Bapak Ibu ya, tetapi Bapak dan Ibu tetap harus mempelajari di LMS ya, apa itu lembar praktek keyakinan kelas, ya, apa itu lembar kasus, dan sebagainya. Bapak Ibu ini adalah rangkuman sesinya, nanti biasa pembukaan, ya, akan ada ice breaking, kemudian ini sifatnya adalah pleno, berarti kelas besar ya. Kemudian penjelasan tujuan, agenda, dan kesepakatan belajar, ini juga pleno. Kemudian yang agenda judul sesi yang kedua adalah presentasi perkembangan dan umpan balik prakarsa, perubahan level diri, ya, atau aksi nyata 1.3. Nanti akan ada instruksi pembagian kelompok sifatnya pleno, kemudian instruksi aktivitas dalam kelompok, Bapak Ibu nanti akan dibagi berkelompok bersama PP-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian presentasi dan umpan balik, ya, artinya aktivitas kelompok bersama pengajar praktek, ya, berdiskusi. Kemudian yang ketiga, presentasi dan umpan balik rencana penyampaian penerapan disiplin positif. Kalau tadi ini adalah prakarsa perubahan level diri, aksi nyata 1.3. Kalau yang nomor 3 ini adalah presentasi dan umpan balik rencana penyampaian penerapan disiplin positif ya, atau aksi nyata 1.4. Kemudian seperti biasa ada instruksi aktivitas dalam kelompok, kemudian penulisan dan penempelan rencana penyampaian penerapan disiplin positif dan strategi penerapannya. Dan yang terakhir adalah pemberian umpan balik Bapak Ibu ya, sifatnya pleno. Lalu seperti biasa istirahat ya, istirahat sholat dan makan siang hari. Lalu dilanjutkan review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, nanti sifatnya pleno Bapak Ibu ya, bersama-sama dengan kelompok lain. Kemudian ada kuis mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian berikutnya adalah praktek keyakinan kelas. Nanti akan ada instruksi latihan membuat keyakinan kelas dan pembuatan kelompok. Ini sifatnya pleno. Kemudian persiapan dalam kelompok, Bapak Ibu nanti ada aktivitas kelompok bersama pengajar praktek. Dan yang ketiga adalah praktek dan refleksi. Ya, aktivitas kelompok bersama pengajar praktek. Yang keenam adalah praktek segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Nanti ada instruksi, ada persiapan praktek dan refleksi putaran 1. Kemudian persiapan praktek dan refleksi putaran 2. Ini nanti prakteknya kelompok Bapak Ibu ya. Kemudian persiapan praktek dan refleksi putaran 3. Ini artinya adalah per kelompok nanti akan melakukan praktek dan refleksi ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah penutupan lokakarya ya, nanti akan ada refleksi lokakarya sifatnya pleno.
dan foto bersama Bapak Ibu ya. Ini juga pleno. Bapak dan Ibu, total jam pelajarannya adalah 360 menit Bapak Ibu ya, atau 8 JP. Bapak dan Ibu, itu informasi dari saya ya terkait dengan Lokakarya 2. Bapak Ibu silahkan disiapkan dengan baik ya, khususnya di angkatan 8 yang saat ini sudah masuk di modul 1.4 ya, dan bersiap-siap untuk pelaksanaan Lokakarya itu adalah di tanggal 15 Juli Bapak Ibu ya. Dan saat ini video dibuat tanggal 1, berarti masih ada waktu kurang lebih 2 minggu Bapak Ibu ya, 2 minggu untuk mempersiapkan diri ya, terutama yang terkait dengan ini Bapak Ibu ya. Nah ini silakan disiapkan dengan baik. Nah di sini ya, nanti ini Bapak Ibu harus persiapkan dengan baik. Bapak Ibu, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Dan Bapak Ibu silahkan di-share apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.